Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani. Kita ketemu lagi di sini dengan acara yang seperti biasanya kita masih terus membincangkan COVID. Karena apa? Sudah merencanakan bahwa pandemik akan berlangsung sampai 2030. Bayangkan saja, wong merancang menghadapi pandemi sampai 2030. Nah, akan ada pandemi apa ya? Nah, kita semua nggak tahu. Maka lebih baik kita bincang terus biar kita tidak kehilangan jejak, oke? Kali ini biasa Pak Web yang selalu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari masyarakat banyak dipertanyakan kepada saya. Selamat datang Pak Web. Terima kasih Ibu, selamat sore. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Syukurlah Bu, masyarakat senang melihat Ibu yang tetap sehat dan semangat seperti saat ini. Mudah-mudahan umur panjang. Pasti Bu. Jadi begini Bu, masyarakat kita ini kan melihat Ibu adalah seorang Menteri Kesehatan 2004-2009 yang pernah berhasil menggagalkan ya stempel pandemi flu burung di Indonesia pada waktu tahun 2008 kalau nggak salah. 2007-2008 ya. Nah, pada saat itu kita berhasil menghentikan yang namanya flu burung. Namun pada saat sekarang ini di 2020 kita berhadapan dengan pandemi yang sedemikian dahsyat, yaitu pandemi COVID-19. Masyarakat ingin tahu bagaimana pengalaman Ibu pada waktu itu bisa kemudian menghadapi upaya terjadinya pandemi flu burung saat itu. Sementara sekarang kenapa nggak bisa? Bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu sedikit? Mengapa pada waktu itu ada flu burung dan bagaimana Ibu menghadapinya? Intinya bagaimana waktu itu Indonesia bisa mengusir flu burung dan rakyat tidak terlalu hiruk pikuk kayak seperti COVID. Tapi pada waktu COVID kok tidak bisa gitu. Memang berbeda konteksnya. Pada waktu flu burung itu yang menghadapi, waktu itu saya menjadi Menteri Kesehatan. Bapak Presiden memberikan mandat yang penuh pada saya untuk menghadapi flu burung. Jadi Presiden hanya tuturi handayani. Keputusan apapun di tangan saya. Dan di situ saya jelas-jelas mempunyai kedaulatan nasional yang betul-betul bahwa saya sebagai Menteri Kesehatan harus melindungi bangsa dan negara saya dengan segala upaya saya. Dan saya tidak mau tunduk dengan siapapun juga. Kalau dalam konteks melindungi bangsa dan negara. Saya tidak pernah merasa bahwa saya inferior daripada adalah organisasi kita bersama. Bukan tuan saya. Kalau toh dia memberikan, dia hanya koordinator. Dan kita berhak mengajukan suatu usulan, berhak bersuara. Dia bukan tuan saya, dia bukan raja saya, tapi dia memang koordinator kesehatan dunia. Nah, dan waktu itu juga begitu. Sangat berbeda dengan sekarang. Sekarang ini menurut saya mempunyai suatu power yang sangat kuat. Dan semuanya sangat sentral ke apa saja nih kata harus diturut oleh semua negara. Nah itu saya mempertanyakan dalam hati saya, tapi ya di mana kedaulatan negara di dalam menghadapi COVID ini? Nggak ada satu negara pun yang berdaulat untuk menghadapi COVID ini dengan caranya, tapi diatur oleh walaupun Anda atau orang banyak lah kan lebih ngerti, mestinya ya dia ngatur ya kita turut. Memang ada yang bisa kita ikuti, ada yang tidak bisa kita ikuti. Selalu apa yang dari luar kita harus mengecek apakah cocok dengan kondisi kita. Kondisi kita di sini. Apakah cocok dengan kearifan lokal. Tuhan itu adil menciptakan bangsa-bangsa ini dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin kita kelihatannya lemah, lebih kuat mereka, tapi belum tentu di dalam suatu
krisis kita itu lebih lemah daripada mereka. Kita bangsa yang sangat ulet, misalnya yang sangat tahan dengan suatu penderitaan. Nah, itu barangkali usulan-usulan dari luar itu harus kita cerna dan kemudian kita berikan pada rakyat kita gitu. Jadi jangan persis ini perintah begini harus begini, perintah harus begini. Nah itu bedanya itu. Saya dulu ntar dulu saya bilang. You bilang gitu ntar dulu, saya mau neliti dulu benar nggak omongan Anda gitu. Dulu. Nah tapi sekarang siapa yang berani begitu? Nah, nggak ada. Kami masih ingat pada waktu itu mengatakan korban-korban yang ada di Kaban Jahe di Sumatera Utara sudah membuktikan terjadi transmission dari human to human atau kejangkitan dari manusia ke manusia oleh virus flu burung. Pada waktu itu kemudian mereka sudah mempersiapkan bahwa Indonesia menjadi pusat ledakan epicentrum daripada flu burung itu, pandemi flu burung. Namun itu nggak jadi, Bu. Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi saat itu? Ya, waktu itu saya nggak percaya. Walaupun ada 8 orang yang terkena dan 7 meninggal, rumahnya berderet bersampingan. Mereka sebagai epidemiolog mengatakan itu udah penularan di human to human. It's okay sebagai epidemiolog. Tapi diagnosa, tetap diagnosa yang benar, diagnosa yang tepat. Itu harus secara virologi. Benarnya virusnya mempunyai reseptor human to human. Dan ternyata setelah kita teliti di Ekman, dan ternyata tidak ada reseptor human to human. Artinya tidak ada human to human di Indonesia, karena Indonesia dituduh sudah terjadi human to human di Kaban Jahe itu. Iya, kami ingat itu. Dan kemudian juga ada suatu klausul yang mengatakan bahwa flu burung itu terjadi pada ayam yang mati. Ayam yang mati menular pada manusia. Itu juga tidak. Itu gimana? Berarti ada virus H5N1 ayam yang mempunyai reseptor ke manusia atau human receptor. Nah ini ternyata setelah diteliti oleh Pak Nidom nggak ada. Nah jadi 2 hal yang hilang dari deretan diagnosa pandemik. Diagnosa pandemik itu nomor 1 harus bisa membuktikan bahwa virus pada binatang itu mempunyai reseptor human. Kemudian menular pada manusia. Dan kemudian dibuktikan pula bahwa manusia ke manusia ada reseptornya, yaitu human to human transmission atau human to human reseptor. Dua-duanya itu tidak terbukti. Kalau dua-duanya tidak terbukti, bagaimana Anda mengatakan pandemik? Karena di International Health Regulation itu harus memenuhi syarat itu. Ada tahapan-tahapannya. Nah, lucunya di COVID, di Wuhan itu sampai tahun kedua tidak diketahui apakah ada virus dari kelelawar yang mempunyai reseptor manusia. Sampai sekarang tahunya mereka dari Podestrik apa dari Wuhan, dari Podestrik apa dari Wuhan. Nah mereka berantem. Dengan berantem itu satu bukti bahwa memang WHO tidak tahu tentang virus pertama. Kalau tidak tahu tentang virus pertama seharusnya ya bukan pandemi. Ini ada 2 kejadian, yaitu 2089 sampai yang sekarang ini. Yang pertama itu menerima penolakan berdasarkan penelitian Ibu bahwa tidak ada human to human pada flu burung. Mereka terima. Iya kan, mereka kemudian tidak melakukan sesuatu ya. Namun pada saat sekarang ini mereka itu sudah tidak ada yang mengkritisi dan mereka lanjutkan sampai saat ini. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Apakah ada kaitannya dari 2008 sampai sekarang ini dari itu? Saya kira itu satu rangkaian ya. Dulu percobaan di flu burung dulu. Wah, di flu burung kok mentoknya di sini. Maka mereka membuat aturan-aturan supaya tidak mentok. Dulu pada waktu flu burung saya menolak vaksin sama sekali. Dan tanpa vaksin flu burung juga berhenti, ya kan? Nah, kemudian dia vaksin harus. Nah,
Ada flu babi pada waktu itu setelah itu. Ya, flu babi. Iya kan? Dan ternyata flu babi itu adalah suatu pembelajaran COVID untuk menularkan. Jadi terbukti semua Dan bahwa Indonesia nggak kena flu babi. artinya Bu, sebenarnya Indonesia punya kemampuan untuk menghadapi pandemi terbukti pada waktu flu burung. Seharusnya pada saat sekarang ini juga Indonesia punya kemampuan untuk menghadapi pandemi mencontohi seperti pada waktu flu burung, toh Bu. Artinya Indonesia sebetulnya mampu untuk seperti itu. Itu berpikir secara linear. Tapi yang dihadapi negara kan tidak selinier itu. Apa yang terjadi, Bu? Menurut saya pandemi itu COVID ini. COVID is urusan geopolitik. Jadi ada suatu Rangkaian. ada suatu urusan politik yang sedemikian kentalnya, sedemikian masif untuk menguasai semua penguasa di dunia. Bisa Ibu jelasin sedikit mengapa itu bisa terjadi? Sehingga negara-negara kehilangan kedaulatannya untuk menghadapi COVID, mesti harus nurut sama sudah diatur oleh mereka. Jadi itu bukan Indonesia saja, semua menderita seperti itu. Jadi itu memang masif dan harus karena ada suatu power yang ada di belakang. Mereka ada orang yang bilang non-state actor, ada yang mengatakan elit globalis lama yang pengen berkuasa terus dan sebagainya. Itu banyak sekali teori-teori dan banyak sekali tulisan-tulisan yang mengulas itu. Tapi ya tetap tidak bisa tembus. Mereka menguasai informasi dengan masif. Mereka menguasai cara-cara berpikir penguasa-penguasa dunia. Penguasa-penguasa negara di dunia. Mana ada yang berani? Dan pandemi ini belum berakhir, sudah ada satu masalah baru yaitu perang besar di Ukraina ya Bu. Ibu melihat ini ada kaitannya nggak Bu antara pandemi dengan perang di Ukraina ini? Ada yang berpikir bahwa itu ada kaitannya, tapi saya tidak bisa menceritakan karena panjang sekali ceritanya. Yeah. Tapi itu sesuatu yang dipertanyakan oleh para Ahli di dunia luar sana. Apakah perang Ukraina itu bagian dari dua program yang berurutan ataukah program tersendiri? Nah itu menarik sekali untuk dikupas, barangkali nanti lain waktu kita bisa mengupas itu lebih dalam lagi. Ya. Bu, yang terpenting sekarang ini bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menghadapi hari ini, menghadapi pandemi yang belum kelar-kelar, menghadapi ancaman krisis ekonomi akibat perang. Menurut Ibu apa yang harus dimiliki oleh rakyat Indonesia? Nomor satu itu kedaulatan. Berdaulatlah. Berdaulatlah penguasa di Indonesia ini. Berhentilah untuk takut dengan mereka. Itu kalau kita masih ikut dengan mereka terus, kita akan pernah berdaulat dan kita tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu yang berbeda atau yang berubah. Karena kita nurut, artinya kalau kita nurut dengan aturan-aturan mereka, dengan kemauan mereka, artinya kita tidak berdaulat. Maka pendapatannya juga diatur oleh mereka. Kalau kita pengen kita berubah seperti apa yang kita inginkan, harus berani berdaulat. Berdaulat bukan berarti melawan, tidak sopan, bukan berarti begitu. Tapi berdaulat itu kita cari akal yang etis, cari akal yang keren, tapi bisa merubah. Aku tidak harus menurut sama Tuhan, tapi Tuhan, saya juga tidak merugikan Anda gitu. Misalkan, tapi butuh keberanian, butuh ketulusan, butuh pengorbanan. Siapa yang berani? Saya kira nggak gampang. Terakhir Bu ya pertanyaannya. Menurut Ibu apakah Pak Jokowi cukup mampu untuk seperti yang Ibu katakan? Harus mampu. Pak Jokowi itu sebetulnya mampu kalau dia berani. Saya sedang menunggu keberanian. Ya, kalau dia berani maka dia bisa berdaulat. Kalau dia berdaulat, menang kita itu. Kita itu menang, kita tidak takut kok dengan resesi. Pada tahun 2008, waktu resesi dunia,
semua growth itu pada minus, kita masih 3%. Dan waktu itu dibicarakan dalam satu meeting yang kecil. Dan ternyata satu yang mengagetkan, kenapa kita kok masih kuat gitu? Karena ekonomi grassroots kita itu hebat, kuat kita. Grassroots dan UMKM. Uang yang ada di situ itu tidak kembang. Artinya luput dari drive-nya mereka. Mereka hanya bisa mengatur uang yang masuk bank. Kalau uang tidak masuk bank, ya enggak. Jadi tukang bakso, penjual ikan, kemudian penjual ikan, penjual cabai, mana sempat masukin duitnya ke bank. Uang berputar di situ aja di masyarakat dan tetap menghidupi ekonomi ya. 270 juta. Berapa persen? Yang kaya cuma 1% kok. Yang kaya banget paling 10%. Yang lainnya itu yang justru di grassroots. Ya kenapa kita? Makanya sebetulnya untuk itu tidak terlalu takut untuk resesi. Maka Pak Jokowi harus berani. Baik Ibu Siti Fadilah, terima kasih untuk bincang-bincang pada sore hari ini. Semoga menjadi penerangan buat kami rakyat Indonesia. Kami berdoa agar Ibu tetap sehat dan semangat selalu. Amin. Demikianlah sahabat Siti Fadilah, bincang-bincang kita yang seru banget ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi menjadi pemberani untuk melindungi bangsa dan negaranya. Kita tunggu aja, coba berani apa tidak. Mudah-mudahan berani. Saya kira kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.